Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Ya teman-teman, kembali lagi. Jadi hari ini, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Semoga teman-teman sehat selalu, tidak ada kendala dalam usaha pekerjaannya ya teman-teman. Tetap semangat dalam merawat murai batu ya. Fokus kali ini kita membahas mengenai pertanyaan dari teman-teman kicau, terutama di akun yang komen di YouTube saya, apa yang dilakukan burung setelah gantang. Ini pertanyaan dari Amir Salafuddin ya. Jadi apa yang dilakukan burung setelah gantang, terusnya berapa kali gantang dalam satu minggu, terus kalau pastol dan dewasa bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setelah gantang sebenarnya sih gampang ya. Ketika habis gantang ya, kalau yang saya lakukan ya dimandiin gitu. Setelah habis gantang ya tetap harus dimandiin. Mau selesai sore pulang mandiinnya gimana? Kalau saya kan memang fokusnya itu semprot ya, nggak pernah yang namanya keramba, nggak pernah namanya cepuk, jarang. Kecuali udah saya biasain dari kecil, dari trotol kayak dulu Ares pakai cepuk. Kalau udah pastol, kalau memang burungnya biasa ya semprot aja gitu, nggak apa-apa, nggak terlalu pengaruh kok kalau disemprot. Yang penting jangan terlalu tajam, pakai yang ngembang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau habis digantang, kalau saya wajib mandi. Kalau toh nggak sempet, misalkan pulang sampai malam karena saking jauhnya tempatnya, lokasinya, ya nggak apa-apa nggak dimandiin. Tapi besoknya wajib harus mandi karena buang birahinya gitu teman-teman. Tapi paling tidak ketika habis gantang harus mandi gitu ya. Terus berapa kali gantang dalam satu minggu? Kalau misalkan ini versi saya ya, jadi teman-teman boleh setuju atau tidak ya, itu urusan teman-teman gitu ya. Karena memang saya di sini hanya berbagi sesuatu yang pernah saya lakukan, saya uji coba dan saya terapin gitu, dan hasilnya tuh banyak gitu ya, banyak berhasilnya gitu ya. Nah, berapa kali gantang dalam satu minggu? Kalau rata-rata teman-teman itu kan dalam satu minggu paling enggak itu ya, biasanya 2 minggu gantang. Kalau 1 minggu sekali, bahkan 1 minggu bisa 2 kali, itu kalau misalkan istilahnya itu kadang-kadang jorok gitu ya, jorok teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya punya burung baru misalnya ya, pastol, pasti saya gantang tiap hari, bukan tiap hari, tiap minggu gitu teman-teman. Jadi minggu ketemu minggu, atau Sabtu ketemu Sabtu, atau Jumat ketemu Jumat, pasti saya gantang. Burung baru datang pasti langsung saya gantang biar tahu bagaimana gitu ya, tanpa settingan. Nah, ketika 1 minggu kemudian ada settingannya biar tahu gimana. Kalau ini pastol ya, jadi tidak ada salahnya ketika teman-teman punya burung pastol dalam 1 minggu 1 kali gantang. Karena kalau misalkan satu minggu 2 kali gantang, 2 sesi dalam hari Minggu itu ngikut 2 sesi. Nah, yang sesi kedua itu sebenarnya sama aja, teman-teman nggak akan masuk, kecuali di sesi pertamanya teman-teman udah masuk, dapat nominasi atau mainnya enak, di sesi kedua bisa dimainin gitu loh teman-teman. Jadi ada tekniknya sendiri ya. Jadi ketika burung baru kita baru punya, misalnya ya pastol, kita pengen tahu ini burung ini enak apa enggak kan gitu, biasanya gitu ya. Ketika udah digantang, kalau jalan main enak, sesi kedua dimainin nggak apa-apa, karena kan kita sambil ngajarin. Berbeda ketika burung pastol sesi pertamanya sudah tidak jalan, berarti kan ada sesuatu nutrisi yang mungkin belum tercukupi karena burung pastol gitu ya. Makanya kita sekali aja gitu, jadi seminggu sekali kalau burung pastol, kecuali kalau dia masuk. Saya prinsipnya gitu kalau burung pastol ya teman-teman ya, terutama buat Om Amir Salafuddin ya. Jadi mungkin Om Amir ini pemula banget, itu tips dan triknya dari saya gitu ya.
Terus bagaimana kalau burung dewasa? Misalnya gini, Om Amir punya burung dewasa, dapat burung dewasa. Berapa kali dalam 1 minggu gantang gitu kan? Nah, kalau saya punya burung dewasa, otomatis 3 hari dari saya dapat, pasti saya gantang. Langsung saya main JK. Saya fokusnya main di jangkrik ya. Jadi ketika burung baru datang, saya langsung mainin 3 hari kemudian. Kalau misalkan baru datang banget, kadang-kadang kalau saya pengen bikin yang namanya konten, langsung saya gantang gitu ya, seperti kasusnya nuklir. Jadi feeling saya ketika burung datang itu, saya kan langsung dapet feeling ya. Kalau saya pribadi, kalau Om Amir kan mungkin belum terlalu paham kan, makanya kan nanya. Kalau saya burung baru datang langsung saya gantang, karena saya pengen tahu reaksinya dari burung sebelumnya, sebelum saya rawat gitu ya. Dan itu jadi data saya ketika 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu ada perubahan atau tidak ketika saya setting gitu ya. Baru itu ada kelihatan. Seminggu 2 minggu kemudian pasti kelihatan ada perubahannya. Seperti halnya nuklir, baru datang saya gantang, gerabakan, nampar kenceng, 2 minggu kemudian itu enak gitu ya, nemu, karena memang sebenarnya burung enak gitu teman-teman gitu ya. Nah seperti itu kalau burung dewasa. Tapi kalau untuk konteksnya teman-teman yang belum paham kayak Om Amir Salahuddin ini ya, kalau punya burung dewasa, saran saya sebelum menentukan settingan lomba, lihat dulu kesehariannya, baru datang burungnya langsung mainin jangkrik. Saran saya jor jangkrik, karena burung dewasa ketika baru datang, yang paling utama lihat posisi sayap. Gampangnya seperti itu. Kalau teman-teman dapat posisi sayapnya itu turun begini loh, maksudnya nggak rapat begini ya, tapi turun begini kayak mau nyengser, nggak rapat ke atas gitu, di atas ekor gitu ya. Biasanya kalau turun itu burung itu kalau nggak pasti ngelowo, kalau nggak pasti dia emosinya tinggi, ngejar kalau digantang gitu teman-teman. Nah berbeda ketika sayapnya kenceng. Kalau teman-teman mau coba langsung ganteng nggak apa-apa kayak gitu, tapi paling nggak kalau sayapnya udah kenceng berarti kondisi burung itu, burung dewasa itu fit gitu teman-teman. Jadi saran saya buat Om Amir ketika punya burung dewasa, hariannya baru datang langsung jor jangkrik aja. Jor jangkrik, burung baru datang dewasa punya baru gitu ya, langsung mandiin. Sorenya mandiin, semprot aja nggak apa-apa, semprot, sorenya semprot, besoknya semprot lagi, 2 hari 3 hari semprot lah, semprot kuyup kalau saya biasanya kayak gitu. Karena pengkondisian di awal ketika burung kita baru punya gitu ya, berbeda ketika kita udah ngerawat udah lama gitu, pasti kita kan tahu ya dengan teknik yang saya sudah terapkan 1-4 seperti itu. Tapi kalau teman-teman terutama Om Amir baru punya burung dewasa, gantangnya itu berapa kali, kalau saran saya temuin dulu hariannya. Ketika hariannya sudah dapat, misalnya udah bunyi trek, nah itu burung fit. Nah gimana cara menentukan burung fit atau tidak? Nah ketika burung baru datang itu langsung mandiin, semprot sore, dia apakah trek bunyi gitu. Nah kalau kayak gitu berarti fit, dan itu baru bisa digantang. Nah ketika sudah bisa digantang, gantangnya lagi kapan? 1 minggu kemudian, revisi, ikutin teknik yang saya sudah terapkan di part 1 sampai part 4 seperti itu ya Om Arif Salahuddin ya. Jadi menentukan gantangnya itu kalau saya 1 minggu sekali. Jadi menentukan lomba, sebelum lomba kita tentuin hariannya dulu gitu. Paling tidak mandi 3 hari gitu ya, baru nyampe mandiin gitu ya, terus ya jor jangkrik, lihat efeknya selama 4 hari 3 hari. Jangan lupa pakai PMW kalau saran saya. Kalau enggak sih ya gak apa-apa, terserah gitu ya, itu saran saya gitu, mau dipakai atau tidak ya tidak apa-apa ya. Jadi tidak terlalu dibikin pusing aja, jangan bikin pusing gitu ya, seperti itu Om. Jadi patokannya seminggu sekali, tetap seminggu sekali kalau saya untuk menentukan ya, karena kita kan nyari settingan. Kalau 2 minggu sekali terlalu lama gitu. Mungkin itu ya Om ya. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet kalau mungkin cara saya.
teman-teman bisa ikutin, dan pokoknya ikutin, simak terus settingan yang saya sudah terapkan, karena memang tidak ada yang namanya terlalu ribet. Kalau teman-teman pahami, settingan yang saya kasih itu tidak terlalu ribet, karena ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa murah itu hobi, tapi dengan kita konsepnya benar, tidak ada yang sulit gitu. Dan hasilnya pun teman-teman bisa lihat di Facebook saya, banyak ya, saya terkadang buat yang namanya cerpen gitu ya, itu adalah hasil dari teman-teman dan bukan dari saya gitu. Saya nggak pernah malah prestasi, tapi dulunya iya, dan sekarang bisa bagiin sesuatu dan teman-teman bisa nikmatin. Buktinya banyak di Facebook saya, teman-teman bisa lihat, dan di grup juga banyak. Mungkin itu, terima kasih ya Om Amir Salahuddin, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanya. Mungkin itu aja, terima kasih, salam matur suwun. Berapa menit? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.